Ente Ustaz, saya sehat mulai kan pakai peci lu. Udah ya. Kalau nggak pakai peci udah kayak ini. Kayak pengusaha penghulu. lagi di Bandung, Ustaz, ketinggalan pecinya. Jadi Lagi harus cuti. adil ya. Harus Lagi adil ya. cuti. Kadang Jakarta, kadang Bandung. Iya. 3 hari ya. Baik, saya coba mulai, Ustaz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga bagi kita para pengikutnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mulai kajian online bulanan bersama BDI PT Dongki Snor LNG dan insya Allah seperti biasa kita melanjutkan kembali kajian mengenai ensiklopedia sholat bersama Ustadz Agus Hendra. Terakhir kita sudah sampai halaman 412 Ustadz membahas masalah sholat sunnah Ustadz. Kali ini kita melanjutkan kajian mengenai sholat witir Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, tadi pagi saya hang internetnya, nggak bisa kajian. Alhamdulillah sekarang bisa kajian. Mudah-mudahan lancar. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, kita sudah bahas tentang sholat sunnah yang mana kita berbicara tentang sholat sunnah rawatib ya Ahmad ya. Ya, ada yang 12, ada yang 22, ada yang 10 dan kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah. Saya akan share screen. Kita sudah bahas tentang disunnahkan ya sholat sunnah rawatib qobliyah subuh walaupun di mana aja ya, walaupun lagi safar. Kita sudah bahas juga tentang hal-hal yang lain. Sekali-kali sholat sunnah boleh berjamaah ya. Kemudian meninggalkan sholat sunnah rawatib jika iqamah sudah dikumandangkan dan lain-lain. Mudah-mudahan sudah pada ngerti. Nah sekarang kita akan masuk pada pembahasan sholat sunnah yang kedua setelah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah witir. Dan sholat sunnah witir ini sampai saking pentingnya ada satu mazhab Ahmad yang mewajibkannya. Ada satu mazhab yang mewajibkan sholat apa? Witir, yaitu mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah itu menyatakan bahwa sholat witir itu hukumnya apa? Wajib. Ya, biasanya tahu di mana ya? Setahu saya mah ada di Turki. Jadi mereka habis sholat isya katanya langsung sholat witir. Ya. Nah, tapi kebanyakan ulama sholat yang namanya sholat witir adalah hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan, bukan wajib. Ya. Tapi saking pentingnya gitu, saking pentingnya. Bahkan ada yang menyebutkan ulama salaf ya, kalau orang jarang sholat witir itu nggak boleh jadi saksi Ahmad. Karena Nabi nggak pernah ninggalin walaupun lagi safar. Sama kayak qobliyah subuh. Sampai saya pernah dengar sebuah ceramah dari Syekh Humais menyebutkan bahwa sholat witir itu pahalanya ya sebanding dengan qobliyah subuh atau lebih dari qobliyah subuh. Ya, makanya jangan ditinggalkan. Bahkan kalau kita bingung tahajud belum, witir belum, tapi azan sudah mau subuh, maka segera sholat witir.
Bahkan ada perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang dulu tuh salat witir sebelum tidur karena takut mati malamnya, Ahmad. Jadi kalau udah salat witir dia udah dapat pahala banyak, nah boleh dia tidur itu. Saking segitunya mereka bela-belain salat witir. Makanya salat witir ditaruh di poin nomor 2 ya. Ya, yang pertama kan kemarin salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Nah, kalau salat witir ini ditaruh di nomor 2, sunnah muakkad yang sangat ditekankan, tapi ada yang mewajibkannya, tapi yang benar adalah sunnah, sangat ditekankan. Dan tadi saya bilang sampai ada ulama salaf menyatakan siapa yang tidak suka salat witir nggak boleh jadi apa tadi? Saksi. Nggak boleh jadi saksi. Tahu saksi apa? Saksi pernikahan apa saksi apa? Pokoknya nggak boleh jadi saksi. Termasuk ya istilahnya nggak bisa dipegang ya, dipegang. Masya Allah segitu pentingnya salat witir. Tapi dalil salat witir adalah sunnah muakkad didasarkan pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru hakun ala kulli muslimin. Nah, ini yang jadi dalil Abu Hanifah bahwa salat witir itu wajib. Ini dalilnya Ahmad. Salat witir itu merupakan kewajiban hak setiap orang muslim. Makanya ada yang bilang wajib nih. Faman ahabba yutira bi salatin falyaf'al. Oleh karena itu barang siapa yang ingin mengerjakan salat witir 3 rakaat, hendaklah dia kerjakan. Nah, ya mau 3 silakan. Wa man ahabba yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang ingin mengerjakan salat witir 1 rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Jadi salat witir itu minimal 1. Ya, maksimal berapa, Ahmad? Ganjil, Ustaz. Berapa ganjil? Ya bisa 3 aja. 5 juga bisa. Ini trial and error dia jawabnya. Ya. Baik, juga dasarkan pada hadis Ali, dia berkata, lanjut Ahmad, salat witir itu? Salat witir merupakan kewajiban setiap orang muslim. Oleh ini salat witir itu bukan suatu yang mutlak. Bawahnya. Yang dasarkan hadis Ali radhiyallahu an. Salat witir, maaf. Yang mana Ustaz? Ini yang ada kursornya nih. Oh iya. Juga didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu an. Dia berkata, salat witir itu bukan suatu yang mutlak seperti salat wajib kalian, tetapi ia merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya. Jadi salat witir itu ya sunnah, bukan wajib, ya. Nah ini dalil al-witru hakun. Ini jadi dalil mazhab Abu Hanifah juga kalau witir itu wajib, tapi kebanyakan ulama witir itu adalah sunnah. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa witir itu bukan suatu yang wajib tetapi sunnah muakkad adalah yang ditegaskan dalam hadis Talha bin Ubaidillah. Dia bercerita, nah ini kalau ini bantahan buat orang yang menyatakan kalau salat witir itu wajib. Ini bantahannya. Ya. Ada seorang dari penduduk Najd yang datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut acak-acakan. Kami mendengar bunyi suaranya tapi kami tidak memahami apa yang diucapkan itu. Ya, ini tentang rukun Islam nih, Mat. Tahu ya? Yang datang nih Jibril nih ya. Ya, Jibril. Lalu maaf, bukan. Ini bukan dalil tentang Jibril, tapi ceritanya ada orang datang kepada Nabi SAW. Ya, kemudian dia bertanya tentang Islam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang salat yang diwajibkan." Nah, di sini ada pertanyaan. "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang salat yang diwajibkan Allah kepadaku." Beliau menjawab, salat 5 waktu. Hanya engkau perlu melakukan ibadah tambahan. Jadi di sini Nabi bilang salat 5 waktu, bukan 6 waktu. Kalau 6 waktu kan berarti yang mau witir tadi ya tuh. Nah, Nabi bilangnya 5 waktu. Hanya engkau perlu melakukan ibadah tambahan, maksudnya sunnah. Ya, sisanya ya sunnah. Lalu dia bertanya lagi, beritahukan juga kepadaku tentang puasa yang diwajibkan Allah padaku. Beliau menjawab, puasa bulan Ramadan, yang wajib Ramadan doang. Hanya saja engkau perlu menambah ibadah tambahan sunnah. Yang lainnya Senin Kamis, Nabi Daud, Ayyamul Bid, ya, dan lain-lain itu sunnah. Lebih lanjut orang itu berkata, beritahukan kepadaku tentang zakat yang diwajibkan Allah kepadaku. Rasulullah SAW menjelaskan tentang zakat. Dia bertanya,
Lalu apakah masih ada kewajiban lainnya untukku? Beliau menjawab, tidak, kecuali jika kamu hendak mengerjakan yang sunnah. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya perihal syariat Islam. Dia, Tolha, bercerita, nah ini dia nih, ini Ahmad nih. Kemudian orang itu mundur seraya berkata, demi zat yang memuliakanmu, aku tidak akan mengerjakan amalan sunnah sedikit pun. Dan tidak juga mengurangi sedikit pun apa yang telah diwajibkan Allah kepadaku. Jadi orang ini pokoknya saya mau sholatnya 5 aja, nggak mau lebih. Pokoknya dia nggak mau jalanin sunnah. Dia nggak mau jalanin sholat qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud. Pokoknya saya 5 aja. Kan yang diwajibin 5. Saya maunya 5 aja gitu loh. Apa kata Nabi SAW? Aflaha in sadaqa au dakhala jannah in sadaqa. Dia beruntung jika dia benar atau dia masuk surga jika dia benar. Nah, ini nih dalil Ahmad. Jangan mikir begini. Jadi mikirnya harusnya begini. Kalau gara-gara sholat 5 waktu aja dia bisa masuk surga, apalagi kalau dia tambah sholat sunnah, itu kata Imam Nawawi. Jadi orang ini kalau dia jujur dia masuk surga. Aflaha in sadaqa au dakhala jannah in sadaqa, dia masuk surga kalau dia benar, jujur. Dia sholat 5 waktu, fokus, konsentrasi, khusyuk. Dah, 5 waktu aja ente ngerjain surga. Ya, nah pertanyaannya, kalau ada orang sudah ngerjain yang wajib, kemudian dia tambah yang sunnah. Kalau gara-gara yang wajib saja orang bisa masuk surga, apalagi kalau dia tambah dengan yang sunnah. Nah. Makanya waliullah itu ada 2. Waliullah al-muqarrabun, wali Allah yang paling depan, kemudian wali Allah yang pertengahan. Nah, wali Allah yang terdepan itu yang ngerjain yang wajib dan yang sunnah, ninggalin yang haram dan yang makruh. Dan waliullah yang tertengahan adalah hanya melaksanakan yang wajib saja, tidak melaksanakan yang sunnah. Maka Bapak Ibu, hadis ini ya muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini jadi dalil bahwa sholat wajib cuma 5. Dan kalau orang bisa fokus 5 waktu aja sholat wajib yang benar, ya sholat wajibnya khusyuk, tepat waktu, konsisten, dijaga, dia bisa masuk surga. Nah, apalagi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang melaksanakan yang sunnah, mudah-mudahan ini jadi lebih lagi pahalanya insya Allah. Taib. Kemudian jadi ini bantahan kalau sholat witir itu wajib. Sholat witir adalah sunnah. Kemudian Nabi waktu mengutus Muaz ke Yaman juga sama. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari 1 malam. Tuh. Ya cuma 5. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa sholat witir bukan suatu yang wajib. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Kebanyakan ulama menyatakan witir adalah sunnah yang sangat ditekankan. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh, baik ketika sedang berada di tempat maupun sedang dalam perjalanan. Jadi Nabi pokoknya nggak pernah ninggalin qobliyah subuh sama witir walaupun dalam safarnya. Taib ini tentang bagaimana hukum sholat witir. Nah sekarang apa sih keutamaannya? Karena orang kalau tahu keutamaannya kan jadi semangat ya Mat ya. Ya, kalau tahu ini barangnya keren, udah baca speknya, begitu datang unboxing langsung di videoin kan. Wah kayaknya surprise banget. Nah makanya kalau kita tahu keutamaan, tentunya akan lebih semangat lagi. Apa sih keutamaan sholat witir? Lanjut. Keutamaan sholat witir. Sholat ini mempunyai keistimewaan yang sangat besar. Hal tersebut didasarkan pada hadis Warijah bin Uzzafah Al-Adawi. Dia bercerita, Nabi SAW pernah keluar menemui kami seraya bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah membekali kalian dengan satu sholat yang lebih baik bagi kalian dari binatang yang paling bagus, yaitu sholat witir. Dia menjadikannya untuk kalian antara sholat isya sampai terbit fajar. Baik, hadis ini ngajarin kita apa? Hadis ini ngajarin kita bahwa siapa yang pengen dapat kendaraan yang paling bagus, ya, maka sholat witir, ya, adalah
lebih baik daripada kendaraan yang paling bagus. Apa contohnya? Kendaraan paling bagus kan dulu onta ya, Mat ya. Ya, kalau khairun lakum min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada binatang yang terbaik, onta yang terbaik. Kalau sekarang mungkin orang ya kayak mobil Ferrari itu ya nggak ada nilainya dibandingkan salat apa tadi? Witir. Ya, apalagi ya witir dibarengi qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi duniamu tidak lebih daripada 2 rakaat sebelum subuh. Dan kendaraan-kendaraanmu yang pintu 4, pintu 5, ya nggak ada pintunya, ya cuma sunroof doang, ya atau apalah mobil-mobil mewah yang Anda miliki tidak akan pernah bisa menyaingi salat witir 2 rakaat. Yang bagusnya memang ya udah punya mobil sport, punya rajin juga salat sunnah ya, bagus banget ya. Lah ini mobil pot kagak punya, ya mobil biasa juga nggak punya, daminya juga nggak punya gitu loh ya. Ya udah sholat witir ya banyakin biar dapat kendaraan yang terbaik di surga Allah tentunya. Ya Ibu, Pak, nggak usah ngiri, nggak usah sibuk lihat mobil orang. Ya kadang-kadang wah ada orang kan mau ganti, baru berapa bulan keluar yang baru lagi, pengennya ganti-ganti mulu kendaraan. Padahal ketika kita tidak bisa menyaingi seseorang dalam hartanya, maka saingilah mereka dalam ibadahnya. Nanti ya, kalau nggak bisa bersaing, ngalahin harta dia, udah kalahin ibadahnya dah. Ya, jangan sampai udah harta ente, ya ibadah juga ente. Nauzubillah. Tapi jadi ini siapa yang pengen mendapatkan kendaraan yang lebih baik daripada kendaraan paling bagus, maka sholat witir. Sholat witir ini lebih bagus daripada kendaraan yang terbaik. Nah, kapan di sini disebutkan bainal isya ila tulu'il fajr, antara isya sampai terbit fajar? Ya berarti sholat witir habis isya ya boleh. Orang tahunya kan witir di akhir. Ya banyak hadis tentang sholat witir tuh. Yang mau di akhir bagus, kalau yang kagak sempat ya di awal aja, habis isya. Ya, baik, kita lanjutkan keutamaannya. Lanjut Ahmad. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan sholat witir dan penekanan hukum sunnahnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Dia bercerita Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat witir kemudian bersabda, wahai orang-orang yang berpedoman pada Al-Quran, kerjakan sholat witir karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala witir ganjil dan menyukai witir. Allah itu kan ganjil, Allah itu ahad, satu, dan menyukai yang ganjil, maksudnya sholat witir. Allah suka sholat witir, bukannya Mbak, cabenya berapa? Oh ya, cabenya ya, Allah suka ganjil ya, cabenya 5 ya. Ya maksudnya adalah Allah yuhibbul witra, Allah itu menyukai witir. Maksudnya Allah itu satu dan menyukai sholat witir. Nah, apa yang dimaksud ya ahlal Quran? Di sini kan dibilangin ya ahlal Quran. Apa maksudnya ya ahlal Quran? Ini maksudnya apa? Ini penting nih Ahmad nih. Lanjut Ahmad. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan dalam keputusannya terhadap hadis ini menunjukkan bahwa selayaknya bagi orang yang berilmu untuk memiliki perhatian yang lebih besar dari orang lain, meskipun sholat itu disyariatkan bagi seluruh umat manusia, sehingga mereka bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang mengetahui keadaan dan amal perbuatan mereka. Bentar. Jadi gini Ahmad, yang dimaksud ahlul Quran di sini kan disebutkan ya ahlul Quran autiru, wahai orang-orang yang berpedoman kepada Al-Quran, witirlah kalian, kerjakanlah witir. Apa maksudnya orang-orang ahli Quran? Kata Syekh bin Baz, maksudnya selain orang yang berilmu Ahmad, yang udah ngaji. Ya apalagi Ahmad udah penampilan udah syar'i. Ya semuanya udah syar'i, Masya Allah. Ya maka orang yang udah ngaji, udah berilmu, lebih layak lagi untuk mengerjakan sholat witir.
supaya jadi contoh buat orang-orang. Ya, perhatikan buat Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Banyak orang-orang sekarang sudah pada talabul ilm luar biasa semangatnya. Pada hijrah, pada belajar agama. Wah, kadang-kadang belajar agamanya pagi ketemu saya, siang ketemu saya, sore ketemu saya, malam juga ketemu saya. Masya Allah. Sehari 3 kali, 4 kali. Semangat belajar menuntut ilmu. Maka Anda yang sudah rajin menuntut ilmu lebih layak untuk melaksanakan salat witir. Walaupun perintah salat witir ini buat seluruh umat manusia yang muslim, akan tetapi yang sudah berilmu, yang sudah tahu hukumnya seperti yang sedang kita lakukan di kajian Donggi Senoro ini ya, maka mudah-mudahan yang sudah tahu apalagi keutamaannya jangan tinggalkan salat witir. Ya taib, kenapa? Ya tadi karena Anda sudah tahu ilmunya. Jadi lebih baik orang yang sudah ngaji, sudah menuntut ilmu, ya lebih semangat lagi dalam mengerjakan sholat apa tadi, witir, ya. Terus witir kemudian ganjil menyukai witir serta menyukai segala sesuatu yang sesuai dengan sifatnya. Dia itu maha sabar, menyukai orang yang sabar. Taib, kita lanjutkan sekarang waktunya. Waktu sholat witir, ya. Kita lihat. Waktu sholat witir yaitu waktu sholat witir yang lengkap yaitu antara isya sampai terbit fajar. Yang kedua, fajar shadik. Ya kan fajar ada 2 ya Bu ya. Ada fajar kazib, ada fajar shadik. Kalau fajar shadik itu udah masuk subuh tuh, sebelum subuh tuh. Jadi waktu sholat witir adalah yaitu dari antara isya, setelah isya sampai terbit fajar kedua. Bahkan Ahmad kalau Ahmad lagi yang penting sudah sholat isya ya Ahmad ya. Ahmad misalnya safar terus di rest area berhenti kan, pengen sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Terus habis Ahmad kan sholat maghrib 3 kan, kemudian habis maghrib Ahmad sholat isya 2 kan. Ya, berarti jam paling baru 6:30 tuh. Terus karena Ahmad sudah sholat isya, Ahmad boleh sholat witir langsung. Oh boleh ya? Boleh. Kenapa? Karena sudah sholat isya. Sholat isya, ya antara sholat isya sampai terbit fajar kedua. Karena sudah sholat isya. Saya udah lihat dalam beberapa kitab tentang masalah ini. Oh ternyata boleh karena sudah sholat witir. Sudah sholat isya. Ini dalilnya. Ya, waktu sholat witir yang lengkap yaitu antara sholat isya sampai terbit fajar kedua. Yang penting sudah sholat isya. Karena Ahmad kan lagi safar, sholat maghrib 3, kemudian habis itu langsung isya 2. Karena sudah isya, ya sholat witir langsung. Ya, sholat witir langsung. Dasarnya apa? Hadis Abdullah bin Amr bin Aus Abu Basr al-Ghifari dari Nabi SAW, beliau bersabda, lanjut, Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia telah membekali kalian dengan satu sholat, yaitu sholat witir. Oleh karena itu, kerjakanlah sholat itu pada waktu antara sholat isya sampai sholat subuh. Yang penting antara sholat isya. Jadi habis isya langsung witir. Nah, cuman kalau Ahmad boleh milih. Mendingan mana Ahmad? Habis isya itu ba'diyah isya atau witir. Tapi cuma bisa satu-satunya doang. Kalau cuma bisa satu. Ya cuma bisa, salah satu doang nih. Udah teler banget habis isya udah mentok. Oh, udah luar biasa capeknya. Ahmad harus ngerjain ba'diyah isya dan witir kan bagusnya ya. Ya, lebih baik mana ba'diyah isya saja witirnya lewat atau witir saja ba'diyah isyanya enggak. Witir saja Ustaz. Tadi kan lagi musafir ya. Taib ya. Ya, insya Allah kalau sholat isyanya bagus ini witir aja. Kalau sholat isyanya jelek ya ba'diyah dulu baru witir. Ya karena sholat ba'diyah isya kan menyempurnakan ya. Taib, jadi kerjakanlah sholat itu pada waktu antara isya sampai subuh. Berdasarkan hadis di atas, tampak jelas bahwa sholat witir itu antara sholat isya dan sholat subuh. Baik seorang muslim telah mengerjakan sholat isya pada waktunya maupun dia kerjakan sholat isya secara jamak dengan sholat maghrib, yaitu jamak takdim tadi yang sudah dibahas ya Ahmad ya.
Sesungguhnya waktu salat witir itu masuk sejak orang mengerjakan salat isya. Ini perlu diketahui buat semuanya ya, Bapak Ibu sekalian Allah, dan kita Al-Mughni dan yang lainnya. Jadi kalau saya ulangi Bapak Ibu, perhatikan, Anda safar. Begitu safar di tengah jalan datang maghrib. Ya, datang maghrib, terus kan maghrib 3. Ya, terus langsung isya. Nah, isyanya berapa? 2, kan dikosor kan? Ya. Nah, karena Anda sudah sholat isya, Anda boleh langsung sholat witir ya 1 atau 3. Kenapa? Karena dalilnya sudah sholat isya. Ya, sedangkan sholat isya walaupun belum masuk isya loh, karena Anda kan lagi jamak takdim ya. Baik. Lanjut Ahmad, ada berapa hadis sahih? Ada beberapa hadis sahih yang menetapkan ketegasan waktu tersebut dari tindakan dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah Ummul Mukminin, dia bercerita, Rasulullah biasa mengerjakan sholat 11 rakaat pada waktu antara selesai sholat isya, yaitu suatu waktu yang oleh orang-orang disebut sebagai atamah. Atamah itu maksudnya isya ya. Lanjut sampai subuh. Terus? Sampai subuh. Dengan salam setiap 2 rakaat dan mengerjakan sholat 1 rakaat. Jika muazin telah berhenti dari mengumandangkan azan sholat subuh dan sudah tampak jelas pula fajar olehnya, dan beliau juga sudah didatangi oleh muazin, beliau segera berdiri dan mengerjakan 2 rakaat ringan, kemudian berbaring di atas lambung kanannya hingga datang muazin kepada beliau untuk mengumandangkan iqamah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu intinya pernah mengerjakan sholat 11 rakaat dari mulai apa ya, isya sampai subuh. Ahmad, masya Allah ya, dari isya, selesai isya sampai subuh ya, dengan 2 salam, setiap rakaat 2 salam. Kemudian Nabi mengerjakan sholat 1 rakaat. Jadi 2 salam, lalu 10, 11 kan? Satunya Nabi sholat witir 1 rakaat. Kemudian Nabi begitu sudah masuk subuh, Nabi tiduran dulu, qobliyah dulu. Habis qobliyah baru tiduran. Ini sudah kita bahas ya Ahmad ya. Sudah kita bahas sunnahnya. Kalau sudah qobliyah subuh sambil nungguin subuh itu tidur-tiduran. Tapi bukan di masjid, ini di rumah. Bagi yang tidak takut tidur beneran. Bagi yang tidak takut ketinggalan. Kayaknya jarang nih kita melakukan ini ya. Karena waktu azan dan qomat kan cepat di kita mah. Kalau di Arab lama. Nah akhirnya Nabi tiduran. Tapi kalau Aisyah bangun, Nabi ngobrol. Tapi kalau Aisyah tidur, Nabi akan tidur sambil nungguin qomat, ya, sambil nungguin qomat. Taib, yang kita bahas di sini adalah bahwa Nabi sholat witir, sholat malam dari habis isya ya, sampai subuh 11 rakaat. 10, 2 salam, lalu witirnya 1. Rasulullah SAW sendiri telah membatasi akhir waktu sholat witir. Nah ini akhir waktu sholat witir dari Abu Sa'id. Nabi SAW pernah bersabda, "Autiru qabla an tusbihu." Kerjakanlah salat witir sebelum kalian masuk waktu subuh. Tuh. Jadi buruan witir sebelum masuk subuh. Jadi kalau Ahmad lagi tahajud lama banget, jangan sampai kelupaan. Lihat, udah witir belum? Kalau udah witir habis isya, ya udah. Ya, selanjutnya Ahmad kalau mau datang waktu subuh di sahur, bagusnya sih istighfar yang banyak ya. Istighfar yang banyak. Karena waktu sahur paling bagus banyak istighfar. Tapi kalau belum witir, mendingan witir. Ya, jadi Nabi nyuruh kita untuk ngapain? Autiru, kerjakanlah salat witir qabla an tusbihu, sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau udah mau dekat subuh, ibu jangan lambat tahajud, udah witir aja. Ya, makanya kalau tahajud lihat-lihat waktunya. Yang utama ketika udah mau subuh segera salat witir. Tapi kalau bingung antara tahajud dengan witir belum, maka witir saja karena sudah masuk subuh. Sudah masuk mau subuh. Kemudian, nah ini badiru as-subha bi abil witir, dahuli sholat subuh dengan witir. Berarti Ahmad,
sholat yang terakhir itu adalah sholat witir, bukan sholat fajar. Kan ada orang bilang ada sholat fajar sebelum subuh Pak Ustadz. Ya nggak ada, sholat fajar itu maksudnya qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh berarti udah azan subuh. Tapi kalau ini belum, dahulilah sholat subuh dengan sholat witir. Maksudnya witir dulu sebelum datang masuk subuh. Ini menunjukkan untuk berlomba mendahului terbit fajar dengan sholat witir, yakni meletakkan sholat witir sebelum masuk waktu sholat subuh. Oleh karena itu telah ditegaskan dari Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah berkata sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat tuh. Nih Ahmad nih, sholat tuh malam tuh bagusnya 2 salam. Walaupun boleh 4 langsung boleh, tapi yang bagus 2 salam. Oleh karena itu jika salah seorang di antara kalian takut datang waktu subuh, tahajud 2 salam, datang mau subuh nih, kerjakanlah 1 rakaat, 1 sebagai witir bagi sholat yang telah dikerjakan. Jadi ke 2 salam, begitu mau subuh baru witir. Ya. Kalau di Mekah Madinah mah enak ya Ahmad ya, kita kan ada azan pertama ya. Ada azan pertama jalan tuh biasanya beda 1 jam tuh. Kalau sekarang subuh misalnya jam 4 ya, 4 misalnya ya. Nah, itu jam 3 dia udah azan tuh. Nah, itu enak banget tuh. Begitu datang ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram tuh kan masih ada waktu spare setengah jam kan? Kita tahajud. Kemudian begitu mau subuh kita witir. Ya, mudah-mudahan dimudahkan lagi Bapak Ibu untuk umroh ya, insya Allah. Kemudian hal itu diperkuat oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, lanjut Ahmad, jika fajar fajar telah terbit, telah pergi pula semua sholat malam dan witir. Oleh karena itu kerjakanlah sholat witir sebelum fajar terbit. Ya, jadi kalau udah subuh ya nggak bisa sholat witir lagi. Ya, kecuali nanti kita akan bahas qadha witir. Nah, qadha witir itu bagusnya nanti setelah 15 menit terbit matahari. Itu yang punya uzur. Ya, kita kan kemarin udah bahas ya qobliyah subuh di qadha ya Ahmad ya. Qobliyah subuh di qadha. Ya, kan kita udah bahas qobliyah subuh di qadha. Kapan yang belum qobliyah subuh qadhanya habis salat subuh atau nanti setelah 15 menit setelah terbit matahari. Nah, witir juga bisa di qadha. Tapi qadhanya bagusnya nanti setelah 15 menit setelah terbit matahari, ya. Jadi kalau fajar sudah terbit ya berarti witirnya waktu adaannya, waktunya tepatnya udah habis. Berarti udah nggak ada witir lagi kecuali qadha dia bayar. Baik, selanjutnya Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari 1 orang ulama. Pendapatnya dikemukakan oleh Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Mereka juga tidak memandangi adanya witir setelah sholat subuh. Jadi witir qadhanya bukan habis sholat subuh. Ya, kalau yang qobliyah subuh boleh belum sholat qobliyah subuh dibayar habis sholat subuh atau dibayar setelah 15 menit setelah terbit matahari. Nah, kalau witir yang pengen qadha itu jangan witirnya qadhanya setelah subuh, tapi nanti setelah terbit matahari 15 menit. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada poin B. Lanjut Ahmad. Poin B, mengerjakan sholat witir sebelum tidur disunahkan bagi orang yang memperkirakan dia tidak bangun di akhir malam. Kan tadi kita bicara witir di awal, di akhir. Ya boleh-boleh aja Ahmad kalau mau witir di awal, apalagi Ahmad udah, aduh kayaknya capek banget dah. Kayaknya kalau kalau saya kayaknya nggak bisa tahajud deh. Nah, udah bagusnya witirnya kapan? Di awal. Di awal. Toib nih buat ibu-ibu kadang-kadang yang masih penasaran, kok boleh witir habis isya? Karena selalu dulu kita didoktrin witir itu di akhir, witir itu di akhir. Witir itu di akhir afdolnya bagi yang sanggup bangun. Tapi bagi yang capek tidak sanggup bangun, takutnya ketinggalan, maka lebih baik witirnya di awal. Kita lihat hadisnya. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah. Dia bercerita, kekasihku mewasiatkan 3 hal kepadaku yang aku tidak
yang aku tidak Pernah meninggalkannya. akan pernah meninggalkannya sampai aku mati kelak, yaitu puasa 3 hari. Selama aku masih hidup. Oh, cetakannya beda emang. Yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Masa ini yang atas. Benar ya. Terus itu. Yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan dan 2 rakaat duha dan mengerjakan witir sebelum tidur. Tuh, jadi ini jadi bagi yang penasaran witir habis sholat isya boleh. Ini dalilnya nih. Jadi Nabi pernah mewasiatkan 3 hal kepada Abu Hurairah. Yang pokoknya nggak bakalan ditinggalin sama Abu Hurairah. Apa tuh? Puasa 3 hari pada setiap bulan. Ayyamul Bid. Kemudian 2 rakaat duha. Ya, sholat duha 2 rakaat minimal. Kemudian witir sebelum tidur tuh. Ada lagi juga dasarkan dari Abu Darda, dia bercerita. Tadi kan Abu Hurairah. Ini ke Abu Darda nih. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah wasiatkan 3 hal kepadaku yang aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku masih hidup. Yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha dan tidak tidur hingga mengerjakan sholat witir. Hampir sama tuh. Ya, lanjut Ahmad. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, di hadis tersebut terkandung pengertian disunahkannya mendahulukan sholat witir sebelum tidur. Itu berlaku bagi orang yang yakin tidak bangun sebelum subuh. Selain juga mencakup orang yang mengerjakan sholat antara 2 tidur. Ya, jadi bagi yang capek pokoknya deh. Yang kayaknya, kayaknya berat deh tahajud nih. Kita kan tahu ya, kadang-kadang posisi lagi capek, ngerti lah. Udah macet, datang ke rumah, sempoyongan, ya. Terus isya. Nah, maka barang siapa yang memang kecapean, tidak sanggup kayaknya bangun nanti akhir malam, maka witirlah sebelum tidur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa masalah ini tergantung pada keadaan masing-masing individu tuh. Jadi ini bagaimana individu nih dan juga kemampuan mereka adalah apa yang ditegaskan hadis Jabir bin Abdullah. Dia bercerita, perhatikan. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar. Nabi nanya sama Abu Bakar, kapan kau mengerjakan sholat witir? Dia menjawab di permulaan malam setelah isya tuh. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an witir habis isya. Sedangkan engkau wahai Umar, Nabi nanya sama Umar, tanya Rasulullah, Umar pun menjawab pada akhir malam. Jadi beda, kalau Abu Bakar di awal, habis isya, kalau Umar di akhir malam. Maka Umar menjawab akhir malam. Nabi SAW bersabda, amma anta ya Abu Bakrin fa'akhazta bil wusqa, wa amma anta ya Umar fa'akhazta bil quwwah. Adapun engkau hai Abu Bakar telah berpegang pada keyakinan, sedangkan engkau hai Umar berdasarkan pada kekuatan. Ini dua-duanya boleh. Ya. Hadis Abu Qatadah bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar, kapan kamu mengerjakan salat witir? Abu Bakar menjawab, aku mengerjakan salat witir pada permulaan malam. Sedangkan Umar ditanya, kapan kau mengerjakan salat witir? Umar menjawab pada akhir malam. Kepada Abu Bakar beliau bersabda, yang ini telah berdasar pada keyakinan. Kepada Umar beliau bersabda, sedang ini telah berdasar pada kekuatan. Taib, jadi boleh di awal, di akhir, tergantung si kondisi. Kemudian salat witir pada akhir malam lebih baik, akan tetapi kalau ditanya bagusan mana awal malam sama akhir malam, ya tentunya akhir malam dong. Ya, kalau dilihat dari keutamaan. Akan tetapi kalau lihat dari segi kemampuan, ya sesuai dengan kemampuannya. Lanjut, salat witir pada malam lebih baik bagi orang yang yakin akan bangun malam. Hal tersebut dasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, kenapa paling bagus witir di akhir? Lanjut, barang siapa yang khawatir tidak bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakan witir pada permulaan malam. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk bangun pada akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan witir pada akhir malam, karena sholat pada akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan yang demikian itu lebih baik atau afdal. Tuh, jadi kenapa sholat witir di akhir malam lebih bagus? Ya, setelah tahajud. Karena disaksikan oleh para malaikat. Dan itu lebih baik. Wazalika afdal. Ya, nah, tapi jangan ngatain orang yang witir habis isya. Kagak sah lu. Ya, enak aja. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, ya,
Kenapa witir di akhir malam lebih bagus? Wa man wafiqa bi qiyami minan lail falyutir min akhiri fa inna qira'ata akhiral lail mahduratun wa zalika afdal. Witir pada akhir malam karena sungguhnya bacaan pada akhir malam itu dihadiri para malaikat. Yang demikian itu adalah lebih afdal. Jadi intinya malaikat banyak menyaksikan. Kan kalau gini, kalau akhir malam tuh kayaknya yang ngerjain dikit, yang tugas banyak ya Ahmad ya. Ya yang ngerjain dikit, tapi yang malaikat yang tugas banyak kan pada turun malah malaikat ke langit dunia tuh. Maksudnya Allah turun ke langit dunia. Ya makanya lebih bagus sholat witir akhir malam bagi yang sanggup. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis tersebut terdapat dalil nyata bahwa mengakhirkan sholat witir sampai akhir malam adalah lebih baik bagi orang yang yakin akan bangun pada akhir malam. Orang yang tidak yakin bangun pada akhir malam maka mengerjakan lebih awal adalah lebih baik baginya, inilah yang benar. Hadis-hadis lainnya bersifat mutlak pun diarahkan kepada pemisahan yang sahih ini. Taib ya, jadi sesuai dengan kemampuan. Ahmad sukanya apa, akhir malam Di atau awal akhir subuh? Sebelum tidur, Ustaz. Sebelum tidur. Iya, ya. Karena kalau Ahmad sebelum tidur terus tiba-tiba meninggal, udah dapat pahala banyak tuh, Mat. Karena salat witir itu pahalanya besar. Ada yang bilang sebanding dengan qobliyah subuh, ada yang bilang lebih daripada qobliyah subuh. Taib ya. Kemudian di antara yang pertegas disunahkan salat witir pada akhir malam ada ialah ketetapan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lanjut. Nah, kalau tadi kan kenapa witir akhir malam lebih bagus? Karena disaksikan malaikat. Ya, bacaan kita, Al-Quran kita didengarkan oleh malaikat. Nah, kalau hadis ini lain nih, lanjut. Rob kita yang maha suci, lagi maha tinggi, turun setiap malam ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam. Dia berfirman. Nah ini jangan dipikirin ya. Ada orang mikirin, bukan tugas kita mikirin begini. Kalau Allah turun di Indonesia, nanti di Amerika gimana Pak Ustadz? Masya Allah. Kita mikirin pakai otak kita sih. Ya udah. Karena hadisnya sahih, sami'na wa ata'na saja. Banyak hal-hal yang nggak Anda bisa pikirin. Ya, yang penting Allah turun ke langit dunia, udah gitu aja. Ya, jangan mikirin itu nanti daerah lain kosong dong, Masya Allah. Ya, lanjut. Barang siapa yang memohon kepadaku, aku pasti akan memberinya. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku pasti akan mengampuninya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, hal itu terus berlangsung sampai fajar bersinar. Tuh makanya kalau di akhir malam ya Allah tuh sampai berkata, man yad'uni fastajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan menjawabnya. Man yas'aluni a'tiyahu. Siapa yang memohon padaku, aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun, aku akan mengampuninya. Maka Masya Allah, silakan banyak berdoa di akhir-akhir malam. Tapi jangan lupa, apalagi doanya sambil salat witir ya Mati. Salat witir sambil sujud, minta ampun sama Allah. Sebelum salam, sambil salat witir, minta ampun sama Allah, minta apa yang Anda minta kepada Allah. Keren banget tuh. Udah witir salatnya pahalanya gede. Ya, dilakukan di waktu yang spesial dan berdoa di waktu sujud dan sebelum salam. Kemudian ya selanjutnya macam sholat witir dan jumlah rakaatnya. Kalau tadi kan waktunya ya. Kemudian gimana sholat witir ini caranya? Yang pertama 11 rakaat dengan salam pada setiap 2 rakaat dan ditambah 1 rakaat witir tuh. Jadi tahajudnya 10 ya Ahmad ya. Witirnya tuh ya. Ya, jadi witir 1 itu adalah sunnah. Yang demikian dasarkan pada Aisyah Rasulullah SAW biasa mengerjakan salat pada malam hari 11 rakaat dan beliau mengerjakan salat witir 1 rakaat. Jadi tahajudnya 2 salam 10, kemudian witirnya 1. Ya. Kemudian 13 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat dan 1 witir 1 rakaat witir. Jadi Ahmad 13 rakaat berarti 12 ini tahajud. Qiyamul Lail 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Terus witirnya berapa? 1.
Taib ya. Jadi witir satu ini sunnah. Jadi bisa berapa maksimal Ustadz witirnya? Nanti dulu belum selesai, ini sabar bro ya, ini witir satu ya. Dah. Kemudian ini witirnya yang tadi berapa? Satu ya, satu. Kemudian ya 13 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat dengan witir 5. Nah, kalau ini witirnya 5 nih ya, sebentar. Ya, oh yang B dulu, yang B kok nggak ada. Oh 13 1 rakaat witir. Kemudian di sini 3-nya mana nih? 1 rakaat, keduanya 2 rakaat sebenarnya, setelah itu beliau menjalankan salat witir. 13 rakaat dan 1 salam dalam setiap witir 5 rakaat berturut-turut. Nah ini dia. Jadi kalau witir yang mungkin kelewat atau gimana, tapi witir yang kedua adalah yang ketiga ya, 3 rakaat ya, 3 rakaat ya. 3 rakaat itu caranya langsung 3 atau 2 rakaat langsung salam terus 1 rakaat lagi. Itu witir yang berapa tadi? 3 ya, 3. Jadi kalau witir 1 rakaat gampang. Nah kemudian kalau witir yang 3 rakaat langsung 3, langsung ya. Kemudian nanti ada hadisnya di bawah kalau nggak salah. Kemudian kalau yang mau 2 salam lalu 1 witir. Ya maksud 2 salam lalu witirnya 1 lagi. Jadi 3 witirnya boleh langsung 3 atau 2 rakaat salam lalu 1 lagi. Ya. Nah itu witir yang berapa tadi? 3. Nah sekarang ini yang 5 nih. Hal dasarkan pada hadis Aisyah bercerita Nabi SAW sholat pada satu malam 13 rakaat dan mengerjakan witir 5 rakaat tanpa duduk pada kelimanya kecuali pada rakaat terakhir. Jadi gini Ahmad, kalau yang sholat witir 3 itu nggak boleh kayak sholat maghrib. Gimana sholat maghrib kan? Ada tahiyat awal. 2 tahiyat awal langsung 1 lagi tahiyat akhir, itu nggak boleh kayak begitu. Jadi kalau sholat witir yang boleh itu langsung 3, ya nggak pakai tahiyat awal langsung tahiyat akhir, atau 2 salam langsung 1 rakaat lagi. Jadi nggak boleh kayak sholat maghrib. Nah kalau yang 5 langsung 5 Ahmad, 5 rakaat langsung. Pernah Ahmad witir 5? Enggak. Coba deh witir 5 ya. Jadi tahiyat akhirnya cuma rakaat kelima aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Masya Allah ibu-ibu kalau pengen dapat amalan sunnah yang jarang dikerjakan, coba try at home witir 5. Kemudian salah 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8 baru kemudian mengerjakan rakaat yang ke-9. Nah ini Ahmad. Ini kalau witir saya simpelin aja ya. Ini witir, kalau witirnya ini adalah 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Jadi kalau Ahmad pengen witirnya 9. Jadi Ahmad kalau pengen witir 9, 5 aja kagak pernah apalagi 9. Ya. Bagaimana caranya witir 9? 8 rakaat tahiyat awal, rakaat 9 tahiyat akhir. Bisa Ahmad? 2 salam, 2 salam. Enggak 2 salam. Lanjut tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahiyat awal. Ya, nah naik lagi rakaat ke-9 baru tahiyat akhir. Ini kalau witirnya berapa tadi? 9 ya. Ada lagi 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Nah, ini boleh juga nih. Ya, jadi 7 rakaat langsung 7 Ahmad. 7 langsung. Atau 7 rakaat ya tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-6, lalu 1 rakaat lagi rakaat ke-7. Jadi gini. Jadi kalau yang 7 boleh langsung 7 atau 6 rakaat tahiyat awal, nah rakaat ke-7 tahiyat akhir. Ya. Kemudian yang 5 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir udah nih, ya. Kemudian yang 3 rakaat kan ada nih, 3 rakaat nih. Coba Ahmad baca 3 rakaat. 3 rakaat dengan salam pada 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat.
Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar. Dia bercerita, Nabi SAW pernah memisahkan antara yang genap 2 rakaat dan ganjil 1 rakaat dengan salam yang beliau perdengarkan kepada kami. Telah ditegaskan pula dari Abdullah bin Umar dengan status ma'ukuf dari Nafi. Abdullah bin Umar pernah mengucapkan salam antara 1 rakaat dan 2 rakaat pada sholat witir, sehingga dia sempat memerintahkan orang lain untuk mengurus beberapa keperluannya. Hadis ma'ukuf itu memperkuat hadis marfu. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berbicara tentang sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Seraya mengungkapkan, inilah yang afdol bagi orang yang mengerjakan 3 rakaat. Dan itu merupakan kesempurnaan yang paling rendah. Taib, jadi witir ini intinya boleh berapa tadi? Boleh 2 salam lalu 1. 2 salam lalu 1. Ya, witir 3 rakaat dengan 2 salam. Inilah yang afdol bagi orang yang mengerjakan 3 rakaat. Jadi menurut beliau 2 salam, 1 lagi. Kemudian 3 rakaat berturut-turut tanpa duduk, kecuali rakaat terakhir. Ya, barang siapa yang hendak mengerjakan sholat witir 3 rakaat, maka hendaklah mengerjakannya. Jadi kalau disimpulin gimana Pak Ustadz? Oke, taib, saya perhatikan. Witir yang 1 rakaat langsung 1 gampang. Ya. Kemudian witir yang berapa? Yang 3 rakaat. Gimana Ahmad? Boleh langsung 3 atau 2 salam. Saat 2 salam lanjut 1. Ya, boleh langsung 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Kemudian maksudnya kalau yang 3 rakaat langsung 3, ya, nggak usah ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir, ya, langsung tahiyat akhir. Ada langsung tahiyat akhir. Kalau yang mau juga 2 salam, sisa 1. Kemudian 3 rakaat dengan salam selanjutnya yang berapa tadi? 5 gimana? Ahmad? 5 langsung. Langsung 5. Kalau 7? Jadi 5 ini berarti rakaat tahiyat akhirnya di rakaat hanya ada tahiyat akhir di rakaat kelima, ya. Nggak ada tahiyat awalnya. Kalau yang 7? Langsung juga, Ustaz. Langsung 7 atau 6 rakaat 6 rakaat salam, 6 rakaat tahiyat awal, lalu naik lagi rakaat ke-7 tahiyat akhir. Jadi yang 7 ini ada 2 cara ya Ahmad, ya. Yang 7 ini ada 2 cara. Langsung 7 atau 6 rakaat tahiyat awal, rakaat ke-7 tahiyat apa tadi? Akhir. Kemudian yang berapa lagi Ahmad? 9 gimana? 8 tahiyat awal, 1 akhir. Taib, ya. Jangan begitu, bukan. 8 rakaat tahiyat awal, rakaat ke-9 tahiyat akhir. Bukan 8 salam sisa 1. Enggak salam, Ustaz. Tahiyat awal. Enggak salam, ya, tahiyat awal. Taib, ulangi coba. 8 rakaat. Enggak, yang dari 1 gimana? Gampang. 1 tahiyat awal. Terus 2 salam, kemudian lanjut 1. Nah, itu yang 3. Yang 5? Yang 5 bisa langsung di akhir di rakaat kelima. Langsung 5. Emang cuman begitu caranya, langsung 5. Terus rakaat 7? Ke-7 di rakaat ke-6 bisa tahiyat awal, kemudian lanjut tahiyat akhir di rakaat ke-7 tahiyat akhir. Atau langsung diakhirkan di langsung rakaat ke-7 tahiyat akhir. Jadi langsung 7 rakaat, langsung 7 rakaat tahiyat akhir. Terus yang 9 di rakaat ke-8, ya 9 di rakaat ke-8 tahiyat awal, kemudian lanjut dengan 9 tahiyat akhir. Masya Allah. Ya, kira-kira mana yang minatnya Ahmad? 1, 3, apa 5? 1 maksimal 3. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau ngamalin 1, 3, 5, 7, 9 silakan. Dan jarang yang tahu ya, jarang yang ngerjain 5 ya Ahmad, ya. Jarang yang ngerjain 7, apalagi 7 ya. Jangan. Jadi kalau 7 harus konsentrasi ya Ahmad, ya. Kalau 7 harus konsentrasi, ya.
Jangan sampai 7 tapi mikir nih gimana rakaat berapa ini. Ya, akhirnya sujud sahwi mulu dia. Ya, Mana yang kalau utama Ustaz? ah Mana yang utama diniatkan semuanya witir 7 misalnya witir atau 6 di tahajud biasa 1 witir. Mana yang lebih utama? semua bagi-bagi aja. Ya, saya mau tahajud 10 witir 1. Mau tahajud 6 witir 5. Mau tahajud berapa? 10 witir 3 ya. Mau tahajud 2 witirnya 9. Kan itu semua qiyamul lail namanya. Ya. Nah, Sama saja sekarang diniatkan tinggal witir semua ya Ustaz. kalau mau yang semangat ya panjangin bacaannya. Ya, kalau yang lemah ya banyakin rokaatnya. Karena ada rokaat tahajud 2 witir 3 tapi bisa 1 jam Ahmad. Ya kan? Ya, tapi ada yang 11 rokaat dalam setengah jam. Ya, karena mungkin nggak hafal banyak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi kalau yang kebanyakan di kitab populer tuh tahajud 10 witir 1, ya kan? Ya, tahajud 8 witir 3 nggak apa-apa. Kalau mau tahajud 8 witir 5 boleh kan ada 13 tadi. Ya, atau tahajud 8 berapa? Tahajudnya 6, witirnya 5 boleh. Jadi Anda memperbanyak tahajudnya, witirnya semuanya adalah qiyamul lail, ya, semuanya adalah qiyamul lail menghidupkan malam. Kemudian selanjutnya sekarang ada bacaannya. Kalau untuk yang 3 rakaat itu ada bacaannya Ahmad. Ya, lanjut Ahmad. Juga hadis Ubay. Juga hadis Ubay bin Ka'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la dalam salat witir. Pada rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Jadi untuk yang 3 rakaat, bagus rakaat pertama sabbihis, ya. Yang hafal ya. Rakaat kedua apa? Rakaat kedua al-kafirun. Rakaat ketiga al-ikhlas saja. Tapi kalau di mazhab Syafi'i dan mazhab Malik itu rakaat ketiga itu al-ikhlas, falak dan an-nas. Kalau Ahmad ya suka di Indonesia suka ada rakaat ketiganya cukup. Jadi rakaat ketiga itu baca al-ikhlas, kulhu, falak dan an-nas. Tapi kalau di Arab cuman al-ikhlas saja. Kalau di Arab cuma apa tadi? Al-ikhlas saja. Ya, kalau di Arab cuma al-ikhlas saja. Kalau rakaat ke berapa? 3. Masih ingat nggak? Ente kan pernah umrah Ramadan ya? Ya, udah lupa. Kalau rakaat ketiga itu al-ikhlas saja kalau di sana. Jadi Bapak Ibu yang sholat witir 3 rakaat, nah bagus baca rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Atau al-ikhlas, falak dan an-nas. Ya, tapi kalau saya lebih suka rakaat ketiga al-ikhlas saja. Kemudian selanjutnya ada yang nanya nggak? 1 rakaat, nah nih boleh nih ya. 1 rakaat juga boleh, tadi udah dibahas ya. 1 rakaat, rakaatun min akhirin lain. Jadi nggak boleh witir 2 kali ya Ahmad ya, nggak boleh witir 2 kali. Kalau witir habis isya udah ya nanti malam bangun ya tinggal sholat malam saja, tahajud saja, nggak usah sholat witir lagi, nggak boleh witir dua kali ya. Dan witir minimal 1 rakaat sebagaimana yang sudah kita bahas. Kemudian bacaannya tadi udah dibahas ya. Jadi kalau witir yang 1 rakaat ada, tapi saya tidak temukan dalam kitab lain ya. Untuk witir 1 rakaat itu bacaannya kalau di sini tidak ada, tapi di bukunya Ustadz Jazuli itu ada ada disebutkan kalau witir 1 rakaat baca satu surat apa gitu, saya lupa ya. Coba kita lihat nih. Jadi kalau witir yang berapa? Kalau witir yang 3 rakaat kan tadi ada ya. Ya.
Kalau yang witir 5 rakaat nggak ada bacaannya, ya bacaannya ya bebas berarti. Yang ada bacaannya adalah yang yang witirnya 3 rakaat yang populer. Nah, ada juga yang katanya witir 1 rakaat itu bacaannya ada. Nah, ini ya. 1 rakaat saya baca dari Abu Majlis bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari berada di antara Makkah dan Madinah. Kemudian dia salat Isya 2 rakaat, setelah itu salat witir 1 rakaat. Nah, membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Berapa apa? Jadi yang witirnya berapa tadi? Yang witirnya 1 rakaat, kalau memang mau ya baca 100 ayat dari surat An-Nisa. Kemudian beliau mengatakan, nah ini saya ini kan hadisnya ya. Saya share, saya stop dulu sebentar. Saya share screen. Coba Ahmad baca, ada poin ketiga nggak? Ada. Ketika Ya. sholat witir. Nah ini kalau tadi kan yang rokaat jadi gini, jika witirnya 3 rokaat, tadi apa? Sabihis, terus Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Ya, nah ada lagi yang Al-Ala rokaat pertama, Al-Kafirun rokaat kedua, kemudian Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas rokaat keberapa tadi? Ketiga, ya ketiga. Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas rakaat ketiga. Ya. Jadi kalau yang salat witir 3 rakaat ini boleh rakaat pertama Sabihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas saja atau Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Nah, kalau witir 1 rakaat baca Ahmad dari Abu Majlis. Ada nggak? Dari Abu Majlis bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari dari Abu Musa al-Asy'ari berada di antara Makkah dan Madinah, kemudian beliau sholat Isya 2 rakaat. Setelah itu sholat witir 1 rakaat. Membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkan untuk meletakkan kedua kakiku di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan kedua kakinya dan aku membaca apa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau sholat witir 1 rakaat boleh baca surat apa saja semampunya ya. Tapi kalau mau nurutin berapa tadi? 100 ayat. Langsung pada mundur teratur dah. Ya 100 ayat, Masya Allah luar biasa ya. 1 rakaat tapi 100 ayat. Taib, kita kembali lagi. Ada yang nanya enggak? Udah jam segini. Yang nanya sebentar. Bahasannya masih panjang enggak ya? Ini udah bacaan. Kemudian kunut. Nah, ini tanggung lah ya, Mat, selesaiin ya. Kunut dalam salat witir itu termasuk ya bagian daripada sunnah. Dan kunut witir itu adalah Allahumma hdini fiman hadait. Jadi sebenarnya kunut witir itu Allahumma hdini fiman hadait ya. Ya kalau kunut subuh, bagi yang kunut subuh ya bebas-bebas saja, bukan Allahumma hdini fiman hadait sebenarnya. Jadi kalau kunut subuh memang ada ikhtilaf ulama ya. Kalau Malik dan Syafi'i itu memang kunut subuh. Abu Hanifah tidak. Kalau Ahmad masih ada kunut, tapi kunut nazilah dan kunut witir. Nah, untuk kunut witir bacanya Allahumma hdini fiman hadait ya, dan selanjutnya. Kemudian nah ini dia ya. Ini boleh dibaca Ahmad di akhir kunut atau setelah salat witir. Ini panjang Ahmad, masih banyak. Coba yang udah dulu deh. Ada yang nanya? Silakan. Yang nanya, sebentar saya coba bacakan. Mungkin ada ngasih masukan aja nih Ustadz. Maaf pengurus, mengapa kajian dimulai jam 12.30 jadi tergesa-gesa, sholat tidak fokus juhurnya, rawatibnya juhurnya banyak, mohon maaf. Iya, soalnya ini kantor bukan rumah. Jadi kantor masuknya jam 1. Jadi Ibu, ini kajian kantor bukan kajian majelis taklim.
Jadi kita hormati yang kajian. Jadi mereka harus ngaji juga, harus masuk kantor juga. Makanya mulainya jam 12.30. Kalau tepat waktu sih enggak ya. Ya, karena tadi juga saya sholat malah Isya lah ya, bisa semuanya insya Allah. Atau nanti zuhurnya diakhirkan, ba'diyahnya diakhirkan boleh. Jadi ibu bisa zuhur dulu, kalau misalnya ada kajian ya, misalnya ada kajian jam 12.30, maka ibu bisa qobliyah 2 mazuhur ya. Nah, kemudian nanti ba'diyah zuhurnya bisa habis kajian beres. Insya Allah beres kan jam 2 biasanya beres ya. Jam 2 beres. Tapi kalau misalnya bisa sampai ba'diyah juga ya nggak apa-apa. Ya, jadi mohon maaf ini memang kajiannya dari dulu ya. Dari dulu Bu ya 12.30 tuh ya. Malah biasanya jam 12 habis duhur langsung ya. Habis duhur langsung di kantor langsung kajian ya. Kalau offline ya karena dikejar. Ya kalau offline habis duhur langsung ya, langsung. Kalau online 12.30 ya. Jadi memang ini kajian dari dulu Bu udah 12.30 ya. Lanjut. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, mohon info penerbit buku ensiklopedia sholat. Ini penerbitnya Pustaka Imam As-Syafi'i. Iya. Ya. Mungkin kalau kelihatan nggak ya? Nanti Ibu ini aja Bu Emi nanti sama Ica tuh. Ica langsung ada Tokopedianya dia. Ya, langsung Mbak Ica nanti ngasih harganya sekaligus kalau mau diskon 40%. Boleh tuh yang di Pondok Gede ya, bilang aja murid saya. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Afwan Ustadz, gimana Ustadz ya? Saya kan haid 2 minggu, berhenti terus 4 hari. Kemudian haid lagi. Ini saya harus tetap sholat apa gimana ya Ustadz? Saya sudah ke dokter, tidak kenapa rahim saya. Gimana? Saya sudah ke dokter tapi tidak kenapa-kenapa rahim saya. Takut ini bisa 1 bulan full haidnya. Ya, lihat warna darahnya. Cin. Lihat warna darahnya. Kalau warna darahnya sama kayak haid, itu haid. Kalau warna darahnya bukan darah haid, tidak kan darah haid mah bagaimana? Ahmad tahu nggak darah haid warnanya? Nggak tahu ya. Ya, ini nggak all out nih mencintai seseorang. Jadi darah haid itu hitam, bau. Tuh warna darah haid tuh bau hitam. Ya, jadi ibu lihat warna darahnya. Kalau warna darahnya bukan darah haid, maka ibu mandi. Ya, ibu mandi dan bersih-bersih, itu namanya darah istihadhah. Terus aja sholat. Ya, terus aja sholat. Nah, orang yang istihadhah itu darahnya darah penyakit biasanya. Darah penyakit. Jadi lihat warna darahnya, saya ulangi. Kalau darahnya sama kayak darah haid, berarti ibu haid. Tapi kalau warna darah ibu tidak sama kayak orang haid, ya tidak sama darahnya, berarti ibu istihadhah. Istihadhah itu apa? Darah penyakit. Jadi gimana cara sholatnya Pak Ustadz? Ibu cebok, habis cebok ibu mandi, ya, kemudian sholat. Jadi paling bagus mandinya 5 kali Ahmad setiap sholat. Setiap sholat mandi. Kalau nggak bisa, ya udah mandinya 3 kali aja. 3 kali duhur mandi, kemudian sambil nungguin asar. Kemudian maghrib mandi sambil nungguin mandi, terus sholat maghrib, terus sambil nungguin isya, terus subuh 3 kali. Kalau nggak mau juga Pak Ustadz, ya udah cebok, terus wudhu. Cebok, terus wudhu. Terus jangan lupa pakai pentil liner atau pakai apalah yang supaya nggak berceceran darahnya. Dan nggak apa-apa, itu nggak najis darah istihadhah ya. Zaman Nabi ada orang sampai 5 tahun taruh ember Ahmad di bawahnya karena darahnya ngocor terus. Ya, jadi lihat warna darahnya ya. Apalagi kalau kata dokternya bukan darah haid Bu, ya udah beres berarti darah penyakit gitu ya. Terus? Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, sholat 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setelah isya itu namanya sholat apa? Tahajud atau qiyamul lail? Ya, qiyamul lail boleh disebut qiyamul lail. Ya, lanjut. Ya.
Kalau tahajud memang ada yang berpendapat tidur dulu, itu pendapat. Jadi kalau ibu bingung itu tahajud apa bukan, udah qiyamul lail aja. Ya, jadi intinya qiyamul lail boleh habis isya. Ya, jadi ibu misalnya saya mau qiyamul lail 2 salam udah 10 lanjut witir 1. Udah. Ya, jadi ibu termasuk sudah melaksanakan qiyamul lail. Tapi kemudian kalau bukannya tidur dulu Pak Ustadz, itu pendapat yang lain ada yang menyatakan. Jadi kalau qiyamul lail itu bisa tahajud, bisa witir, itu namanya qiyamul lail. Jadi kalau ibu bingung niatnya udah qiyamul lail aja. Nah, kalau nanti bangun malam ibu niatnya tahajud. Ya, jadi yang Nabi lakukan adalah qiyamul lail. Lanjut. Ya. Afwan Ustadz, tadi sinyal saya putus-putus. Pada sholat qabliyah subuh waktunya kapan Ustadz? Qadha qabliyah subuh waktunya itu setelah sholat subuh langsung atau 15 menit setelah terbit matahari. Ya, jadi habis sholat subuh, ya ibu zikir dulu langsung qabliyah subuh, itu Qais bin Amir hadisnya. Atau nanti setelah terbit matahari 15 menit ibu sholat qabliyah subuh. Ya, kalau Imam Ahmad sukanya 15 menit setelah terbit matahari, lebih bagus untuk sholat qabliyah subuh qadha, ya qadha. Lanjut. Ya. Mohon petunjuk Ustadz, setelah sholat witir, zikir apa yang harus diamalkan? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, Rabbul malaikati warruh. Nah, itu salah satu doa habis apa tadi? Witir. Habis salat witir ya. Atau membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsisana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, itu juga dibaca habis salat witir. Itu aja habis salat witir mah, ya. Taib doanya saya share ya, saya share doanya nih. Bagi yang belum tahu doanya silakan dipoto atau nanti Ica bisa kasih tahu. Kalau yang mau moto ya ini doanya. Silakan dipoto 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah Bu. Ini doanya. Ya, boleh dibaca habis salat witir. Tapi sebelumnya subhanal malikil quddus dulu ya 3 kali. Lanjut. Ini tadi sudah dijawab sih sebenarnya. Bagus sholat witir di akhir waktu atau sebelum tidur, Ustaz? Boleh dua-duanya tergantung keadaan. Kalau ibu lemas, capek, ya habis isya aja. Tapi kalau ibu kuat, kayaknya yakin bangun deh. Ya, maka ibu bagusnya nanti akhir malam, ya jam 3, setengah 4 itu bagus. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Kalau tahajud 2 rakaat dan 3 witir, boleh enggak? Boleh dong. Tahajud 2 rakaat, 3 witir boleh dong. Tahajudnya 2, witirnya 3 boleh. Witirnya 1 juga boleh. Lanjut. Mau tanya, kalau qobliyah zuhur 4 rakaat, langsung apa 2 rakaat Ustaz? Qobliyah zuhur 4 rakaat itu 2 rakaat juga. Jadi sholat sunnah itu paling bagus 2 salam ya Bu ya. Oh ya, kan qobliyah zuhur kan 4 rakaat tuh. Bagusnya 2 salam. Lanjut. Ini ada yang nanya lagi, witir 3 rakaat dan 5 rakaat berarti tanpa atahiyat awal ya Ustaz? Iya, kalau witir yang 3 itu kan boleh langsung 3 atau 2 salam lalu 1 lagi salam lalu 1. Jadi kalau yang 3 langsung 3 atau 2 salam lalu 1. Tapi Bu, kalau yang 5 langsung 5, ya langsung 5, nggak ada tahiyat awalnya. Lanjut. Mohon bertanya, untuk doa-doa di saat sholat malam, lebih bagus kita lakukan di saat sujud atau setelah sholat? Bebas. Saya lebih suka lagi sujud atau sebelum salam. Ya, lanjut. Ini tadi ada nanya, Ustadz, bagaimana pelaksanaan witir 11 rakaat? 11 rakaat bisa 8 rakaat tahajud, 2 salam, ya, kemudian witirnya 3. 3-nya boleh langsung 3. Atau 2 salam lalu 1. Ya, atau 10 rakaat tahajud witirnya
Berapa Witirnya Ahmad? 1. Witirnya 1. Ya, gitu. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, apakah sholat witir yang dilakukan setelah sholat Isya, terus kitanya tidak langsung tidur tapi masih beraktivitas? Nggak Apakah apa-apa. diperbolehkan? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Bu. Bebas kok. Yang penting sudah sholat witir. Ya. Ini nanya lagi, apakah boleh sholat witir 1 rakaat bacanya 3 qul? Boleh aja, tapi nggak boleh dibiasakan ya. Karena yang 1 rakaat itu ada tadi 100 ayat, ada dalam riwayat saya lupa lagi apa. Ya, akan tetapi kalau ibu baca 3 qul ya boleh saja, cuman jangan jadi kebiasaan. Karena yang bacaan 3 qul itu hanya ada di witir yang berapa tadi? 3 rakaat, dan di rakaat keberapa? 3. Di rakaat ketiga. Ya, jadi mau baca juga nggak apa-apa. Witir 1 rakaat baca witir 1 rakaat baca 1 surat, 2 surat, 3 surat, 4 surat boleh nggak apa-apa. Ya, minimal 1 surat. Nggak baca surat pun nggak apa-apa kan. Yang penting baca Al-Fatihah. Lanjut. Ini ada yang nanya, qobliyah subuh boleh nggak sebelum subuh, Ustaz? Ya memang qobliyah subuh mah sebelum subuh atau Ibu. Cuma tadi yang ditanya itu kalau dia lupa qobliyah subuh atau mungkin saya datang ke masjid kan pengen qobliyah subuh ya. Tapi ternyata sudah sholat subuh. Kan berarti saya belum qobliyah subuh, maka saya harus sholat subuh dulu. Habis sholat subuh baru saya selesai salam saya qobliyah subuh ya. Atau nanti qobliyah subuh saya 15 menit setelah terbit matahari. Jadi yang benar emang qobliyah subuh mah sebelum subuh, Bu. Cuma yang tadi ditanya adalah orang yang mungkin belum sholat qobliyah subuh. Jadi dibayarnya setelah sholat subuh atau 15 menit setelah terbit matahari. Yang benar ya qobliyah subuh sebelum subuh bagi yang nggak ada uzurnya. Tapi kalau ada uzur kayak saya datang ke masjid tadi udah sholat subuh ya berarti ketinggalan qobliyah subuh saya. Maka saya qobliyah subuhnya boleh langsung habis sholat subuh atau nanti setelah 15 menit setelah terbit matahari. Lanjut. Ya, ada yang nanya lagi, kalau witirnya 9 rakaat, berarti tahajudnya boleh 8 atau maksimal 2 rakaat, Ustaz? Kalau witirnya 9 rakaat, ya ibu boleh macam-macam ya. Boleh tahajud 2 witirnya 7, boleh tahajudnya 4 witirnya berapa? Witirnya 5, atau tahajudnya 8 witirnya 1 ya. Enggak apa-apa Bu, di semampunya aja, yang penting tutup dengan witir ya. Kemudian ada yang nanya lagi, kalau tahajud bagusnya 2 salam atau 4 salam? 2 salam lebih bagus. Assalamualaikum Ustaz, sholat witir sebaiknya dilakukan walau lagi safar. Bukankah kalau kita safar akan dihitung seperti kebiasaan kita saat mukim? Lain lagi, untuk sholatnya itu untuk sholat qobliyah ba'diyah, Bu. Jadi kalau sholat qobliyah ba'diyah itu tetap dikerjakan qobliyah subuh saja dan witir. Ini ada penghususan ya Bu ya. Ya, jadi ada penghususan untuk sholat qobliyah subuh dan witir tetap dikerjakan. Ya, jadi kalau untuk qobliyah duhur, ba'diyah duhur dan lain-lain itu dianggap ibu dapat pahalanya kalau udah punya kebiasaan lagi mukim. Tapi qobliyah subuh lain lagi. Harus tetap dikerjakan dan juga witir. Ya, ini hadisnya khusus ya. Lanjut. Jika awal niat witir 3 rakaat, pas lagi sholat niat nambah rakaat, bolehkah, Ustaz? Jadi ini pertanyaannya ada satu lagi nih. Jadi maksudnya kalau enggak witir saat safar tetap dihitung witir? Enggak. Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan, lagi safar tetap qobliyah subuh dan tetap witir. Jadi barang siapa yang enggak witir, ya berarti enggak dapat witir walau lagi safar. Karena Nabi menghususkan tetap ngerjain witir dan qobliyah subuh. Lanjut apa? Ini jika awalnya niat witir 3 rakaat, kemudian pada saat sholat jadi nambah rakaatnya di tengah-tengah. Boleh ya, setahu saya untuk nambah rakaat ini saya belum nemuin yang pas ya pembahasannya. Tapi manusia bagaimana niatnya gitu loh. Kalau niat 1 ya 1. Ya, kalau niat 3 ya 3. Ya, kalau niat 3 terus jadi 5 saya tidak tahu. Apakah boleh atau tidak. Lebih baik ya sesuai dengan niatnya saja, ya. Lanjut. Ya. Kemudian kalau bangun kesiangan lebih baik sholat subuh dulu baru qobliyah atau tetap qobliyah dulu?
baru sholat subuh. Qobliyah dulu baru sholat subuh kalau waktunya sudah lewat. Qobliyah subuh dulu baru subuh karena Nabi melakukan begitu. Ya, jadi kalau kita kan maunya subuh dulu baru qobliyah, itu otak kita, itu perasaan kita. Tapi kalau Nabi nggak begitu, maka kita ngikutin Nabi, otak kita, perasaan kita ngikutin perintah Nabi. Jadi Nabi itu kalau pernah sekali ketinggalan subuh ya sampai matahari terbit, maka Nabi sholat qobliyah subuh dulu baru subuh. Ya, lanjut. Ya, ini nanyanya, witir itu kan maksimal 11 kan ya, Ustaz? Bukan, witir itu 9 maksimalnya. Ya, kalau 11 ini sama apa tadi? Sama tahajud. Jadi Ibu mau 11 itu 10 tahajud witir 1 atau 8 tahajud witirnya 3. Kalau maksimal witir itu 9. Ya, maksimal witir itu 9. Habis Ahmad? Di chat sih sudah tidak ada lagi, Ustaz. Taib. Bapak Ibu, kita nanti ditandain apa ya? Sampai kunut ya, kunut witir. Fotoin Mat, fotoin langsung kirim biar gak nanya-nanya. suka lupa, saya juga banyak bahas kitab ini kan banyak, jadi bingung, suka bingung. Tapi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Anda semuanya untuk bisa melaksanakan sholat sunnah witir, apalagi Bapak Ibu sudah menuntut ilmu, sudah tahu keutamaan witir, maka kerjakanlah sholat witir. Jadi sholat witir itu lebih bagus dikerjakan bagi para penuntut ilmu. Walaupun perintah sholat witir itu buat semuanya, tapi buat yang sudah tahu ilmunya seperti Bapak Ibu pada hari ini, alangkah bagusnya mengerjakannya walaupun cuma 1 rakaat itu setelah Isya atau sebelum tidur atau nanti di akhir malam. Ya, semoga kita mendapatkan pahala yang besar dalam sholat witir. Sampai ada yang mewajibkan sholat witir itu yaitu mazhab Abu Hanifah. Makasih buat Ahmad, ya, makasih buat kajian BDI PT Donggi Sonoro LNG. Yang mohon maaf, emang kajian ini dari dulu di saat online ini memang mulainya jam 12.30 karena Ahmad harus masuk kantor ya. Masuk kantor ya. Jadi kita hormati mereka Bu, luar biasa ya, udah di kantor tapi tetap ngaji, keren kan Bu? Ya, padahal lagi sibuk-sibuknya, bingung makan siang belum, ya dan lain-lain, tapi tetap mereka mengaji. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan mereka semuanya. Terima kasih buat yang sudah hadir ya semuanya. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama.